Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niwayan Marista Sintia Mahayani dengan NIM 22156130057 dari Prodi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Gudang dalam Mendukung Akurasi Persediaan pada PT Spa Factory Bali di Badung. Ada pula latar belakang yang terdapat pada tugas akhir saya, yaitu dalam dunia bisnis manufaktur, pengelolaan gudang yang efektif sangat penting untuk menjaga akurasi data persediaan dan kelancaran operasional. PT Spa Factory Bali, sebagai perusahaan privat label di bidang kosmetik, telah melakukan berbagai upaya pengendalian persediaan, salah satunya melalui stock of name. Namun, masih ditemukan selisih antara catatan dan fisik sistem digital yang mencerminkan adanya kelemahan dalam kontrol internal dan pencatatan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengelolaan gudang yang ada. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan gudang dalam mendukung akurasi persediaan pada PT Spa Factory Bali. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Seberapa efektif pengelolaan gudang yang diterapkan pada PT Spa Factory Bali dalam mendukung akurasi data persediaan, khususnya terkait pelaksanaan stok name? Lalu tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan gudang di PT Spa Factory Bali, khususnya praktik stock of name, untuk menilai ketepatan pencatatan persediaan dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung akurasi dan efisiensi. Ada pula manfaat pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi PT Spa Factory Bali, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan bagi PT Spa Factory Bali dan perusahaan lain dalam meningkatkan akurasi pengendalian persediaan. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini diharapkan menambah referensi akuntansi persediaan dan menjadi acuan untuk studi sejenis, khususnya terkait pengelolaan gudang dan stok opnam pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami tantangan dan solusi pengelolaan persediaan di perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama itu pengertian persediaan. Persediaan mencakup seluruh barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur. Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dicatat secara terpisah untuk menggambarkan fungsinya dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada metode pencatatan persediaan, yang dimana metode pencatatan persediaan merupakan cara atau sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat setiap perubahan atau mutasi barang dalam kegiatan operasional sehari-hari, baik yang berkaitan dengan proses pembelian, penerimaan, penyimpanan, maupun penggunaan persediaan. Metode pencatatan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu perpetual dan periodik. Berikut ini contoh jurnal perpetual, yaitu pada jurnal pembelian, persediaan sebesar sekian, pada kas atau hutang sebesar sekian. Lalu yang kedua itu ada jurnal penjualan, yaitu kas dan piutang di debit sebesar sekian, lalu penjualan di kredit sebesar sekian. Dengan harga pokok penjualan yang di debit sebesar sekian, lalu persediaan sebesar sekian rupiah. Yang ketiga, jurnal akhir untuk periode persediaan pada perpetual ini tidak di jurnal. Lalu jurnal periodik. Pada jurnal pembelian, yaitu pembelian yang di debit sebesar sekian rupiah pada kas atau hutang dagang yang di kredit sebesar sekian rupiah. Yang kedua, jurnal penjualan, kas atau piutang yang di debit sebesar sekian rupiah pada penjualan yang dikreditkan sebesar sekian rupiah. Lalu yang ketiga, jurnal akhir periode untuk akun persediaan. Yang pertama ada persediaan akhir yang di debit sebesar sekian rupiah, harga pokok penjualan yang di debit sebesar sekian rupiah, pada pembelian yang dikreditkan sebesar sekian rupiah, dan persediaan awal yang dikreditkan sebesar sekian rupiah. Lalu berikutnya ada menentukan harga pokok persediaan. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga pokok persediaan, antara lain, yang pertama ada FIFO, first in first out, di mana barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar atau digunakan. Yang kedua itu ada LIFO, last in first out, yang dimana barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Lalu yang ketiga ada moving average, rata-rata tertimbang. Lalu berikutnya ada stock of name. Stock of name merupakan proses perhitungan fisik atas jumlah persediaan barang dagang yang kemudian dibandingkan dengan catatan akuntansi yang ada dalam perusahaan, suatu kegiatan di mana pencatatan dan penyesuaian persediaan barang dagang secara fisik dengan database yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada metode penulisan, yang di mana lokasi atau tempat, dan waktu aktivitas. Lokasi dan tempat aktivitas dilakukan di PT Spa Factory Bali yang beralamat di Jalan Pura Pengulapan nomor 3, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Bali. Lalu waktu aktivitas dilakukan pada saat terlaksananya kegiatan stok opnam, yakni pada tahun 2023 hingga tahun 2025. Lalu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan teknik observasi dengan mengawasi secara langsung kegiatan pengelolaan gudang
PT Spa Factory Bali dengan wawancara dengan admin gudang yang terkait langsung dengan kegiatan pengelolaan gudang. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data, yaitu menggunakan data observasi dan pedoman wawancara. Berikut ini ialah pencatatan yang telah dilakukan oleh PT Spa Factory Bali dalam pengelolaan gudangnya. Yang pertama, pembelian persediaan. Dalam proses pembelian, bagian purchasing membuat purchase order, lalu memverifikasi barang yang diterima bersama dengan admin gudang dengan mencocokkan invoice dan PO. Setelah sesuai, transaksi dicatat ke dalam sistem yang secara otomatis memperbaharui jurnal pembelian dan persediaan. Nilai pembelian dicatat berdasarkan harga bersih setelah diskon, ditambah PPN jika ada, dan seluruhnya dimasukkan sebagai harga perolehan persediaan. Lalu ada pencatatan pengeluaran persediaan. Pengeluaran persediaan diajukan oleh admin PPIC melalui dokumen Kanban yang berisi rincian, resep, dan takaran bahan baku. Admin gudang mengeluarkan bahan sesuai permintaan dan menyerahkannya ke ruang timbang. Setelah ditakar, bahan dibawa oleh runner ke bagian produksi. Pengeluaran dicatat oleh gudang secara manual di kartu stok dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan akurasi persediaan. Lalu berikutnya ada pencatatan stok opname. Stok opname di PT Spa Factory Bali dilakukan setiap bulan oleh admin gudang untuk mencocokkan jumlah fisik persediaan dengan data yang tercatat di dalam sistem. Proses ini mencakup pemeriksaan barang, sertifikasi melalui sistem, dan penghitungan langsung di gudang. Setelah selesai, laporan hasil stok opname diserahkan ke bagian akuntansi untuk ditinjau dan ditindaklanjuti guna memastikan keakuratan data persediaan. Lalu berikut ini adalah pemaparan data stok opname dari periode 2023 sampai 2025. Yang pertama, pada tahun 2023, total selisih stok opname yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp809.822 dengan kelebihan bahan baku sebanyak 37.416 gram yang senilai dengan Rp4.235.430 dan kekurangan pada bahan setengah jadi serta kemasan. Meskipun terdapat selisih negatif, akumulasi nilai tetap positif karena kelebihan bahan baku. Temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara data fisik dan sistem, namun masih dalam batas wajar. Lalu berikutnya, pada tabel selisih stok opname yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024, tercatat selisih negatif sebesar Rp29.565.879, menunjukkan kekurangan persediaan yang sangat signifikan, terutama pada bahan setengah jadi, bahan baku, dan kemasan. Selisih ini dipengaruhi oleh tidak dilakukannya stok opname secara berkala selama 1 tahun penuh, serta lonjakan permintaan produksi yang menyebabkan beban kerja meningkat, sementara pengelolaan gudang hanya ditangani oleh 1 orang pegawai. Akibatnya, terjadi kelalaian dalam pencatatan dan input data. Selanjutnya, ada tabel selisih stok opname yang dilaksanakan pada Januari tahun 2025. Hasil stok opname menunjukkan selisih sebesar Rp2 juta, Rp2.678.654, yang seluruhnya berasal dari kekurangan bahan baku. Tidak ditemukan selisih pada bahan setengah jadi dan kemasan, yang mengindikasikan perbaikan pencatatan kategori tersebut. Namun, adanya selisih pada bahan baku menunjukkan masih perlunya evaluasi dalam akurasi pencatatan dan pemantauan secara berkala. Baik, simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan gudang di PT Spa Factory Bali belum berjalan secara optimal, ditandai dengan selisih stok opname yang signifikan, khususnya pada Oktober tahun 2024, sebesar negatif Rp29.565.879. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh tidak rutinnya stok opname, beban kerja yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya manusia, gudang. Perusahaan menggunakan kombinasi pencatatan manual melalui kartu stok dan digital melalui sistem komputer. Efektivitas sistem ini sangat tidak bergantung pada kedisiplinan pencatatan, serta konsistensi pengawasan internal agar data persediaan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Kemudian, adapun saran yang diberikan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar PT Spa Factory Bali menambah tenaga kerja guna saat volume produksi meningkat, serta meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap pencatatan persediaan, evaluasi terhadap sistem pencatatan dan alur kerja, khususnya pada proses Kanban. Penimbangan dan distribusi juga perlu dilakukan agar lebih akurat dan terdokumentasi. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem digital yang lebih efektif untuk meminimalkan kesalahan manual, serta melaksanakan stok opname secara berkala minimal 1 kali per kuartal guna menjaga keakuratan data persediaan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.